Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kegiatan belajar mengajar. Di video pembelajaran ini dengan materi kerajinan limbah lunak untuk kelas 7. Kemarin kita sudah membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak, dan sekarang kita akan membahas materi kerajinan limbah lunak, tapi lebih tepatnya untuk jenis dan karakteristik bahan limbah lunak tersebut. Nah, jadi limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras ya. Yang pertama, limbah lunak organik ini. Limbah lunak organik ini lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik ini juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik ini yang dapat dijadikan karya kerajinan, antara lain seperti kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Nah, itu termasuk jenis-jenis limbah lunak organik ya. Lalu limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik ini umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet, sintesis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Oleh karena itu, adapun syarat-syarat perancangan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut ini. Yang pertama, kegunaan atau utility. Kegunaan ini atau utility ini, benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh mangkuk untuk wadah sayur, yaitu kerajinan itu acuannya seperti itu. Syarat-syaratnya harus punya kegunaan atau utility. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, yaitu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh cangkir didesain ada pegangannya gitu. Dan yang ketiga, keluasan atau flexibility, yaitu benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kakinya. Tuh. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah yang kelima, keindahan atau estetika. Kalau bahasa Latinnya, keindahan atau estetik ini benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Jadi keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, seperti dari bentuk, hiasan, ornamen, dan bahan bakunya. Mungkin sekian materi video pembelajaran tentang kerajinan bahan limbah lunak ini. Semoga video ini bermanfaat.
untuk tugas minggu depan kita akan mempelajari materi tugas yang baru ya untuk kalian. Jadi tetap belajar meskipun masih belum bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jangan lupa ibadah juga, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga videonya bermanfaat. Pak Rio akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyday fashion outready 내 반전 되는 수만 나가린 너만 살짝 짙는 눈웃음